Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat titik balik untuk mengawali kajian kita pagi ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Ridho Febri, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini, kami persilahkan falyatafaddal alaihi masykura. Jazakumullah khairan kasir Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasir buat keluarga besar atau teman-teman, sahabat-sahabat dari keluarga besar Titik Balik. Alhamdulillah pagi hari ini insya Allah kita taklim dengan tema rumah masa depan. Semoga Allah memberkahi dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Ayah bunda semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini insya Allah kita sedikit, bukan sedikit, banyak lah ya, banyak mentadaburi Quran surat 59, surat Al-Hasyr ayatnya 18 dan 19 sebagai acuan dan pedomannya. Ayah bunda boleh kalau masih punya wudhu, silahkan dibuka mushaf Qur'annya, baik yang secara langsung ataupun yang di handphone. Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18 dan juga 19. Allah berfirman, Ya yuhallazina amanu taqallaha wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqallah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasallahu fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Tambahin satu lagi ayat 20-nya ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Nah, ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mundur ke ayat 18-nya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini salah satu ayat yang kemarin saya bacakan ketika hari Sabtu live di acara Damai Indonesiaku TV One di Bandung tentang masa depan dan masa sekarang. Artinya masa lalu, past, present, and future ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi ayat ini menggambarkan tentang tiga kondisi itu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Oke? Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata ghad di sini, ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di tiga kitab tafsir yang saya baca itu sepakat ulama merujuk pada kalimat ghad adalah bermakna masa depan. Dalam artian adalah akhirat. Nah, jadi apa maksud yang lainnya kata kata ghad akhirat ini? Nah, jadi maksudnya adalah persiapan menuju akhirat karena nanti akan datang yang namanya kiamat gitu. Jadi kata ghad ini ulama sepakat merujuk pada pemaknaan datangnya kiamat yang berarti kita mempersiapkan bekal setelah hadirnya kiamat itu sendiri yaitu di akhirat. Kiamat dalam kehidupan itu ada dua macam. Satu kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro hancurnya alam semesta ya. Kiamat sugro wafatnya diri kita. Ini jadi sebuah pelajaran dan nasihat buat kita semuanya bahwa Allah menyatakan kepada kita, hey orang-orang yang mengaku beriman. Nah, lebih spesifiknya gini, Ridho Febri yang ngaku sebagai seorang muslim, pikirkan tuh, siapkan bekal sebelum datangnya kematian dalam kehidupanmu dan engkau menghadapi pengadilan Allah dan kehidupan di akhirat nanti. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ayat selanjutnya Allah mengatakan wattaqallah. Hati-hati ya hidup kamu. Innallaha khabirum bima ta'malun.
Allah tahu apa yang kamu lakuin. Jadi jangan sembunyi-sembunyi, ya, apalagi terang-terangan. Artinya jangan pura-pura lupa. Lihat ayat selanjutnya. Wala takunu kallazina nasallahu fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, kamu jangan pura-pura lupa gitu kan. Nanti kamu akan dibuat betul-betul lupa diri. Nah, ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi sebuah warning dan pelajaran buat diri kita bahwa mempersiapkan masa depan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar menikmati atau berfokus pada kehidupan masa kini. Dari sini ada sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Allah sampai menggunakan dua kata takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ya kan? Wattaqallah innallaha khabirum bima ta'malun. Ada sebuah message ketika sebuah kata diulang yang begitu presisi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa pertama, Allah pengen kita surat apa ayat berapa? Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18 sampai ayat 20. Artinya ada message dari Allah dari langit bahwa sampai Allah mengulang dua kata takwa dalam satu ayat ini sangat urgent dan penting. Berarti pesan utama yang pertama adalah Allah pengen kita mempersiapkan kehidupan masa depan dengan cara menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Bukan hanya sekedar mengaku beriman. Makanya kan lihat, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Orang yang ngaku beriman, kamu harus bertakwa kepada Allah, dekati Allah, kata Allah begitu. Jadi jangan cuma sekedar omdo. Makanya sahabat-sahabat titik balik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pelajaran besar di Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-13, datang orang Baduy ngadep ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah beriman. Kata siapa? Kata mereka, gitu kan? Allah langsung menurunkan ayat ini dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, katakan kepada mereka, mereka hanya baru sekedar mengaku Muslim, tapi iman belum sampai ke dalam hati mereka, gitu. Artinya ini jadi sebuah pembelajaran bahwa iman itu nggak bisa cuma hanya sekedar diucap, tapi man amana billah, sebuah keyakinan tanpa ragu. Nah, apa maksudnya? Nah, kita buka Quran sekarang ayat ke-1 kedua dari surat Al-Ankabut surat ke-29. Apa yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala? Allah bilang, Ridho, kamu nggak mungkin dan gak diizinin ngaku-ngaku beriman kepada Allah sebelum hidupmu diuji. Itu kata Allah, sebagaimana orang-orang dulu diuji. Berarti ini ada sebuah rentetan ya tentang poin pertama, menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala atau takwa sebagai hamba Allah tidak hanya sekedar ngaku beriman ya, tapi Allah akan menghadirkan sebuah ujian dalam kehidupan kita. Dan kita harus meyakini ya dengan hati dan iman kita tanpa ragu bahwa ujian itu adalah cara Allah menyayangi kita, menggugurkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Itu adalah cara Allah untuk kita bisa terus muhasabah dan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya mempersiapkan rumah masa depan itu tidak akan lepas dari yang namanya ujian sebagai hamba Allah. Ya, ini yang pertama, ayah bunda semuanya. Artinya kita semua akan diuji dengan kehidupan kita, diuji dengan ekonomi, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan pasangan, diuji dengan anak, diuji dengan orang tua, diuji dengan tetangga, diuji dengan besti, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya begini, kenapa ujian itu datang? Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Artinya orang yang beriman pasti diuji biar dia jadi orang yang bertakwa, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa Allah hadirkan ujian bagi orang-orang yang beriman? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Kata Allah,
tidak aku biarkan hidupmu bahagia begitu saja secara gratis. Nah, lanjutan ayat masih di ayat yang sama. Sebelum kalian aku uji sebagaimana orang-orang yang diuji dahulu. Dengan 3 level ujian. Levelingnya ada 3. Baksun, dorun, zulzila. Ujian yang ringan, ujian yang sedang, dan ujian yang berat. Berat ini artinya mengguncang, zulzila. Guncangan. Ida zulzilatir ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan, kan itu. Ya, artinya sebuah guncangan. Artinya maaf, contoh. Ujian yang baksun, ujian yang ringan itu maaf, Bunda mungkin punya aktivitas pagi. Ngapain? Ketika masuk kamar anak, ternyata handuk bekas mandi anak disimpan di lantai. Itu masih baksun, ringan, masih cemen. Ya. Atau ternyata bukan cuman anak kita, anak mertua kita juga sama, yaitu suami kita masuk kamar gitu ya. Anduknya disimpan di lantai, simpan di kasur, padahal anduknya basah. Itu masih baksun, masih ringan, ya. Itu masih cemen gitu kan. Al-Baqarah ayat berapa? 214. Ya. Yang zulzila contoh maaf ya kan, suami ternyata selingkuh, suami diambil pelakor, ya kan, istri selingkuh, kemudian karirnya ternyata harus hancur gitu kan, dipaksa hancur sama orang lain karena kepentingan ini itu dan lain sebagainya. Kemudian maaf, anak kena narkoba, anak dilecehkan dan lain sebagainya. Itu zulzila, itu sudah mengguncang jiwa kita. Lihat di ayat 214 dari surat Al-Baqarah ini, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Gitu. Ala inna nasrallahi qarib. Dan sungguh kalimat inna, kalimat taukid, sebuah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan engkau itu dekat. Gitu. Artinya gini, sahabat-sahabat titik balik yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat yang sudah saya bacakan tadi, mengerucut pada sebuah kesimpulan. Kata Allah, kalau hidupmu di dunia pengen bahagia dan mendapatkan surga di akhirat nanti, sebagai bentuk balasan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, kata Allah, maka satu, jadilah hamba yang dekat kepadaku. Kedua, yakin tanpa ragu bahwa hidupmu pasti akan diuji oleh aku. Karena itu adalah tiket VVIP untuk engkau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Apa bentuk konkretnya? Kebahagiaan di dunia, Allah akan hadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup kita. Karena ketika diuji kesempitan, kita dekat kepada Allah dan mencari Allah. Ketika diuji kesempitan, kita memilih untuk sabar. Ketika diuji kelapangan, kita tetap mencari Allah, ya, dan mengembalikan semua nikmat yang Allah titipkan dan Allah berikan itu dengan kalimat sederhana, haza min fadli rabbi. Kemudian muncul syukur besarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku melimpah curahkan rahmat dan aku akan memberikan balasan berupa surga di sisiku. Itu sebagai sebuah statement dari Allah dari beberapa ayat yang saya sampaikan, kemudian kita rajut pagi hari ini. Artinya rumah masa depan itu gambarannya adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ketenangan dan kesenangan di dunia Allah cukupkan, dan kebahagiaan paripurna di akhirat Allah hadirkan untuk kita. Nah, pertanyaannya sederhana, gak perlu dijawab ya. Kalau hari ini kita wafat nih ya, kira-kira bakal masuk surga secara langsung atau masuk surga tapi transit? Nah, ayah bunda semua yang tahu ya, itu jadi sebuah sarana untuk kita introspeksi diri. Apakah kita sudah betul-betul mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang? Ya, ini jadi sebuah pelajaran penting buat kita, jadi sebuah nasihat penting buat kita, gitu kan? Apakah kita sudah siap dengan kehidupan yang akan datang? Karena gini, karena kehidupan kita sekarang itu akan menggambarkan tentang apa yang akan kita dapatkan di hari akhir nanti.
kita senang-senang di dunia, maka nanti akan sedih-sedih dan kepayahan di akhirat. Tapi kalau dibalik, kita lelah, capek menghadapi berbagai macam dinamika dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita, maka Allah akan berikan tempat peristirahatan yang nyaman dengan setumpuk kebahagiaan tanpa batas. Makanya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tentang lelah dan capeknya kita di dunia, apa yang beliau sampaikan, istirahatnya kita nanti ketika kaki kita melangkah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini jadi sebuah pelajaran penting ya dari Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk mempersiapkan tadi ghad, pembekalan kita sebelum kiamat itu datang. Dan lihat, lihat di ayat 19 dari surat Al-Hasyr tadi, wala takunu kallazina nasallahu fa'ansahum anfusahum. Allah ngasih peringatan kepada kita, jangan sampai kehidupan dunia, kelapangan, harta dan lain sebagainya buat kamu, bikin kamu lupa diri. Ketika kamu diuji rasa sakit, kecewa, ya, kemudian terluka, dizolimi, dikhianati, dibohongi dan lain sebagainya, jangan sampai bikin kamu lupa bahwa itu adalah tiket VVIP menuju surga Allah nanti di hari akhir. Dengan cara apa lupa dirinya? Dengan cara tiba-tiba membalas keburukan orang lain dengan cara yang sama. Saya tidak mengatakan itu dilarang, ya. Islam memperbolehkannya. Tapi kita nggak dapat apa-apa kecuali hanya sebatas kepuasan. Nah, pertanyaannya gini, ketika kita membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama, pertanyaannya, apakah sabar kita naik kelas? Jawabannya enggak. Kedua, kalau kita membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama, apakah kita sama dengan pelaku keburukan kepada kita atau beda? Jawabannya sama, karena kita melakukan hal yang sama. Artinya Islam memberikan sebuah keadilan buat kita ya sebagai hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bolehkan kita untuk membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Tapi lihat, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an dengan redaksi dan narasi yang sama itu cukup banyak. Apa kata Allah? Kalau kamu bersabar, maka aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Nah, teman-teman, apa namanya, titik balik boleh buka Quran surat ke-42. Surat Asyura, ayatnya ke-40. Boleh ditampilkan. Ini sebuah statement dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk apa? Untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Gitu. Nah, wa jazaa'u syai'ati sayi'atu misluha, yang semisal, misluha, yang semisal gitu ya. Dan balaslah kejahatan, suatu kejahatan dengan kejahatan yang semisal. Yang boleh, itu keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan tetap berbuat baik kepada pelakunya, ya. Nah, berbuat baik di sini kepada orang yang berbuat zolim, berarti kita pakai acuan dari Nabi SAW. Ada 3 caranya. Satu, mengingatkan secara langsung, berarti pakai tangan kita, ya. Kemudian yang kedua, eh, menggunakan lisan kita. Apa? Berupa nasihat. Yang ketiga, kalau nggak bisa pakai doa kita. Nah, artinya gini, memaafkan orang yang memaafkan orang lain itu cirinya sederhana kalau dari ayat ini. Tetap berbuat baik kepada pelaku yang sudah menzolimi dirinya. Minimal ngedoain dia. Minimal ngedoain dia. Gitu. Ini jadi sebuah pelajaran nasihat. Kalau kita betul sudah memaafkan orang lain, maka minimal kita ngedoain dia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Apa garansi yang Allah akan berikan? Allah yang berikan pahalanya. Karena keistimewaan sikap yang kita pilih, karena yakin bahwa adanya rumah dan kehidupan di masa depan. Berupa apa? Janji Allah berupa surga untuk kita dan juga keluarga kita. Jadi sahabat-sahabat titik balik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita balik lagi ke surat Al-Hasyr ayat 18, 19 dan 20 tadi. Wala takunu kallazina nasallahu fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi Allah tuh ngingetin kita, jangan Rido Febri, jangan sampai kamu lupa ya. Gitu. Kamu boleh bales kok, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Kata Allah gitu.
Jangan lupa ya, aku sudah nyiapin apa pahala besar untukmu berupa kebahagiaan di hari akhir nanti. Berupa apa? Berupa surga. Ketika kamu belajar untuk memaafkan orang dan kemudian dalam proses belajar memaafkan itu kamu pelan-pelan mendoakan orang-orang yang menyakiti kamu, menzolimi kamu, mengkhianati kamu. Kata Allah begitu. Kenapa? Karena aku mencintai orang-orang yang berbuat muhsinin, berbuat baik. Kata Allah, seperti itu loh, sahabat-sahabat semuanya. Aku cinta kepada orang-orang yang senang berbuat baik dan bentuk konkret dari cinta Allah kepada kita apa? Allah nggak akan lihat amal kita yang nggak seberapa. Karena cinta itu pula lah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum dimasukkan, Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apa buktinya? Apa namanya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu di surat Ali Imran ayat 31. Ketika kita mengikuti perilaku-perilaku Nabi SAW, mencontoh Nabi SAW dalam menjalani kehidupan, Allah akan cinta kepada kita. Kalau sudah cinta, dosa kita diampuni semuanya. Berarti kalau udah diampuni dosanya, masuk neraka apa masuk surga? Masuk surga. Artinya orang-orang yang hatinya lapang, karena belajar sirah, karena mengikuti dan meneladani Nabi SAW, Allah akan bahagiakan di setiap kehidupannya di dunia, dan Allah bangunkan istana di dalam surga sebagai tempat peristirahatan paling nyaman buat dirinya di akhirat nanti. Ini poin pertama. Jadi bertakwa sebagai seorang hamba Allah, mempersiapkan bekal diri, mempersiapkan rumah di masa depan dengan cara-cara yang Allah inginkan. Ini sahabat-sahabat titik balik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang nggak mudah, ya. Apalagi Allah menyebutkan kita sebagai manusia, salah satu sifatnya lemah, salah satu sifatnya berkeluh kesah. Ingat, ini sifat manusia secara standar, oke? Bukan manusia-manusia yang beriman. Nah, kalau manusia-manusia yang beriman bagaimana? Contohnya seorang Nabi Yakub alaihissalam di surat Yunus yang menceritakan semua keluh kesahnya, kelemahannya hanya kepada Allah. Bukan kepada besti, bukan di media sosial, ih nyebelin deh misalkan gitu. Bukan. Tapi memang fokus membangun hubungan yang baik antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dia cari itu adalah cintanya Allah, dan dia yakin tanpa ragu rasa sakit yang datang ini, rasa kecewa yang hadir ini, terlukanya diri saya itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah pengen ngelihat respon kita. Responnya membalas dan kemudian berbuat zolim kepada pelaku yang sudah menzolimi kita, atau justru mendatangi Allah dan mengadukan semuanya dalam tangis dan sujud yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan, ya. Makanya kata Allah, wala takunu kallazina nasallahu fa'ansahum anfusahum. Ingat ya, jangan lupa. Jangan lupa sama aku, nanti kamu ketemu sama aku. Jangan lupa dengan kehidupan akhirat, karena nanti di hari akhir semua proses kehidupan akan dibuka semuanya. Dan jangan lupa bahwa apapun kebaikan yang kamu lakukan akan ada balasannya, dan apapun keburukan yang kamu kerjakan akan ada balasan. Ya Allah, sebetulnya seasik itu loh kita jadi muslim itu. Tahapan-tahapan, ya kan? Itu dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Cara-caranya Allah sampaikan juga kepada kita sebagai sarana untuk kita terus memperbaiki diri, mendekat kepada Allah dan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Saya tidak mengatakan ini mudah, tapi segala sesuatunya akan mudah ketika kita tahu caranya, tahu apa yang Allah mau, faham dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita. Kuncinya tahu apa yang Allah mau terhadap diri kita. Tahu caranya untuk menggapai cinta dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Yang akhirnya kita nggak akan merasa berat, kita nggak akan merasa lelah, kita nggak akan merasa capek. Gitu. Kenapa? Karena hatinya yakin bahwa liqa Allah, akan ketemu dengan Allah setelah kehidupan dunia ini. Artinya ada rumah masa depan yang sedang kita persiapkan, dan bahkan hebatnya Allah itu, sahabat-sahabat semuanya,
Itu irisan kebahagiaannya itu Allah turunkan ke bumi. Berupa apa? Berupa ketenangan, kebahagiaan, kesenangan dalam ibadah. Ada masalah bukan orang yang dicari, ya, dan gak butuh validasi apapun. Gak jadi apa namanya? Gak jadi playing victim, gak jadi sebuah sebuah narasi apa namanya? Manipulatif dan lain sebagainya, gitu. Eh, ini sebuah karakter seorang Muslim yang memang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam, ya, saya nonton nonton sebuah 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 film, ya, film film drama Korea kalau nggak salah itu. eh Judulnya saya lupa. Judulnya ah judulnya itu Teach You a Lesson. Jadi ada salah satu episode itu. Ini cerita tentang kondisi sekolah-sekolah di drama Korea, ya. Saya nggak menikmati filmnya, tapi saya ngambil pembelajaran. Ada di episode ketiga apa keempat, ya. Seorang siswi yang followersnya banyak, bisa bisa punya engage yang besar, dan setiap followernya selalu mensupport dia. Iya kan, wajahnya polos tapi ternyata manipulatif. Gitu. Nah itu hati-hati. Ya biasanya orang manipulatif itu manis di depan, tapi ternyata di belakang dia nyusun sesuatu yang akan menghancurkan lawannya. Nah kebetulan yang akan dihancurkan adalah guru dia sendiri. Ya, guru dia sendiri. Sampai datang seorang dari lembaga khusus, ya, yang dibentuk sama pemerintah untuk melindungi hak-hak para siswa dan juga para guru. Karena kasusnya ini sampai gurunya bunuh diri, gitu kan. Nah, si guru perempuan ini itu kena mental abis. Apa namanya? Selalu gemeter gitu, ya, anxiety dan lain sebagainya. Ini pasti akan kita akan alami, tapi bukan dengan guru, bukan dengan siswa, tapi dengan seseorang. Seseorang yang pernah menyakiti kita, menzolimi kita, memanipulasi, memfitnah kita padahal dia yang salah, gitu kan. Itu kalau inget namanya aja langsung gemeter kita, gitu ya. Langsung takut, gitu kan. Kemudian eh, beliau ini kemudian diyakinkan oleh seseorang, ya, bahwa posisi beliau sebagai seorang guru itu sangat berharga dan banyak siswa yang begitu mencintai beliau dan ingin beliau itu mengajar dengan senyum dan tawa yang lebih lebih lepas lagi. Akhirnya kepercayaan dirinya kembali. Artinya gini, ketika seseorang bisa membangun satu kepercayaan diri, kedua boundaries, batasan dengan orang-orang yang sudah menyakiti kita, itu bukan bukan putus silaturahmi, ya, tapi itu menjauh dari circle yang toksik, gitu ya. Dan dengan kepercayaan dirinya itu yang akan diberikan adalah mereka itu akan kehabisan akal untuk mencelakakan kita. Persis kok kayak film ini, gitu kan, yang pada akhirnya jadi sebuah pembelajaran besar dan penting buat kita bahwa kepercayaan diri di sini apa maksudnya? Hubungan kita dengan Allah yang baik, yang dekat, sehingga kita punya kepercayaan diri, bukan over PD, ya, bukan, tapi lebih kepada lebih kepada kepekaan hati untuk punya sinyal-sinyal ketika bertemu dengan orang lain. Artinya kita akhirnya punya radar. Nah, Nabi SAW bersabda begini, jangan mengabaikan penglihatan orang yang beriman, karena orang yang beriman melihat dengan cahaya. Artinya radar itu dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lebih berhati-hati dan tidak mudah lagi jatuh di lubang yang sama dengan orang-orang yang sudah menzolimi dan menyakiti kita. Itu self development. Ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah, kemudian sadar dan beriman, artinya yakin tanpa ragu bahwa saya hidup pasti akan diuji, ujian ke lapangan, ujian kesedihan, gak semua teman semuanya baik, pasti ada yang mengkhianati,
ada yang melukai dan lain sebagainya. Allah ingin kita terjaga dan punya boundaries yang kuat, yang hebat, apa berupa kepercayaan diri dan kewaspadaan. Dan akhirnya apa? Orang yang percaya diri dan waspada itu nggak akan berekspektasi tinggi kepada siapapun. Karena apa? Karena dia sudah habis harapannya hanya kepada Allah. Dia sudah menggantungkan semua ekspektasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak lagi kepada siapapun. Yang akhirnya apapun yang terjadi dalam kehidupan dia, ketika dia dikasih peluang dan kesempatan untuk membalas, dia pilih untuk membalasnya dengan doa. Ada kan quotes begini. Cara balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan diri kita orang yang jauh lebih baik daripada diri kita di masa lalu. Saya kurang sepakat ya dengan statement itu. Yang paling tepat adalah membalas dendam. Cara membalas dendam terbaik adalah dengan cara tidak melakukan apapun kepada orang yang menzolimi kita, kecuali tetap berbuat baik kepada mereka. Susah. Ya susah. Tapi kan karena ini perintah Allah. Ya, Allah perintahkan dan Allah kasih tahu kalau kalau kamu mau berbuat baik sama orang nih, kamu pengen ketemu tapi hati kamu masih sakit, kamu pengen ngasih hadiah tapi hati kamu masih terluka dan luka kamu masih basah, maka minimal doakan dia dan sebut namanya dalam setiap rangkaian doa yang kamu ucapkan kepada dirinya. Dengan kerendahan diri kamu, dengan kerendahan hati kamu di hadapan aku. Kata Allah begitu. Itu kan udah jadi sebuah kebaikan. Ya cuman pada akhirnya saya banyak ketemu statement-statement di video-video saya yang viral. Biasanya video saya yang viral itu pembahasannya tentang suami. Tapi kalau nasihat tentang istri, nah itu videonya jarang yang viral. Saya nggak tahu tuh kenapa tuh ya gitu kan. Nah lucunya yang bikin viral nasihat-nasihat para suami itu adalah para istri. Iya Ustadz, suami saya begitu banget. Iya Ustadz, itu suami saya. Iya Ustadz, bla 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 gitu kan. Dan lain sebagainya. Sampai tercetus satu statement bahwa Ustadz saya sudah capek mendoakan suami saya. Saya nggak mau lagi mendoakan suami saya. Saya hanya ingin mendoakan diri saya dan kebahagiaan saya sama anak-anak. Saya nggak mengatakan itu salah. Coba bukan pakai logika, pakai akal sehat kita. Selama ini mendoakan aja nggak berubah, apalagi nggak didoakan. Itu loh, itu pakai akal sehat. Mendoakan seseorang untuk berubah itu kewajiban. Tapi jangan sampai kita berekspektasi saat berdoa itu seolah-olah doa itu mampu merubah seseorang. No, manusia nggak bisa merubah manusia, tapi Allah mampu merubah manusia siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan siap dan layak. Nah, artinya kan rumah masa depan di akhirat dan rumah masa depan di dunia berupa kebahagiaan itu tidak berekspektasi apapun ketika berbuat baik, gitu. Makanya Allah perintahkan kita untuk berdoa bukan karena kita disuruh sama Allah untuk ngasih tahu apa yang kamu lukai, bukan. Allah udah tahu apa yang kita rasakan, tapi Allah ngasih tahu ke kita untuk konekin hati kamu terus sama aku. Sehingga kamu merasa tenang dan yakin, tidak ragu sedikit pun, tidak tumpul imanmu, tidak berkurang keyakinanmu bahwa pertolongan aku itu dekat. Dan aku akan selalu menolongmu. Nah, pertanyaannya gini, sahabat-sahabat titik balik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pertolongan paling paling cepat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji? Ketenangan. Dan orang yang tenang itu mudah untuk mendoakan kebaikan untuk siapapun. Sedangkan orang yang nggak tenang, hatinya penuh dendam, nggak akan mau doain siapapun. Itu bedanya, ya. Itu udah ditolong tuh sama Allah. Berarti Allah lagi pengen kita dapat kebaikan. Makanya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang lain, bukan mencaci maki, bukan mencelanya, apalagi sampai mengumbar aib-aibnya. Nah, itu jadi sebuah pelajaran besar buat kita, ya, bahwa menjadi seorang hamba Allah itu sebagai pondasi besarnya. Sebelum kita lanjutkan yang beberapa poin lagi nih. Ini semoga semoga selesai ya gitu kan insya Allah. Yang kedua, Allah pengen kita mempersiapkan bekal terbaik agar
bisa punya rumah masa depan, dan bahkan irisan rumah masa depan itu di surga ya Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan ke dunia berupa kebahagiaan. Apa yang kedua? Takwa bersama pasangan. Nah, definisi takwa dulu kan secara sederhana adalah hati-hati dalam menjalani kehidupan. Apa maksudnya? Takwa bersama dengan pasangan setelah takwa sebagai hamba Allah. Artinya gini, saya berpasangan dengan seseorang yang punya kekurangan. Sebagaimana saya pun punya kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membahagiakan saya bukan pasangan, tapi Allah. Pasangan hanya sebatas wasilah datangnya kebahagiaan Allah kepada kita. Kalau pasangan saya tidak bisa menjadi wasilah datangnya kebahagiaan dari Allah untuk saya, bukan berarti saya nggak bahagia hidupnya. Saya masih bisa bahagia hidupnya ketika saya mendekat kepada Allah sebagai hambanya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya terluka karena pasangan saya, jangan cepat-cepat menyalahkan pasangan saya. Tapi Allah pengen saya mengoreksi diri saya untuk bisa lebih dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah tuh. Susah semuanya. Tapi itu yang Allah mau loh. Ya. Sahabat-sahabat semuanya. Gini deh. Ini yang kita lupa. Sebelum kita berkeluarga, menjadi istri, menjadi suami, punya anak, jadi orang tua, kita adalah hamba Allah. Maka ketika pasangan kita jadi ujian, balik ke tugas kita dan peran kita jadi hamba Allah. Ketika anak kita jadi ujian, balik lagi kita sebagai seorang hamba Allah. Itu yang apa namanya yang sering kita lupain. Nah, barusan ada yang komen nih. Apa katanya? Susah semuanya, tapi itu yang Allah mau. Betul, betul. Coba Bunda dan Ayahanda sekalian tanya sama anak itu. Nah, sekolah itu gampang sih. Apa gampang apa susah sih? Susah. Tapi karena diajarin, dikasih tahu, makanya mereka akhirnya ketika mau ujian belajar lagi dan bisa ngelewatin ujiannya. Sama, hidup kita susah, tapi dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala step-stepnya, tahapan-tahapannya, how to-nya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita pinter menghadapi kehidupan dunia yang sebentar ini dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti mendapatkan rumah yang istimewa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kalau hanya berhenti Ustadz susah. Susah beneran. Tapi kayak yang barusan Bunda sampaikan gitu kan. Semuanya susah. Tapi itu yang Allah mau. Nah, ketika itu adalah yang Allah mau, berarti kan Allah bakal ngasih tahu tentang how to-nya. Nggak mungkin nggak. Nah, ketika Allah ngasih tahu apa yang menjadi tahapan-tahapan dalam prosesnya, pertanyaannya gini, kita mau cari tahu nggak? Kebanyakannya enggak. Iya kan? Nggak mau cari tahu. Apa bukti kita nggak mau cari tahu? Jarang baca Quran. Gitu. Iya kan? Ayo coba jujur, ayah bunda semuanya. Yang akhirnya kita hidup dalam ketidaktahuan. Coba, apa tujuan bunda-bunda dan ayahanda setiap hari ngaji, ikut kelas-kelas apa namanya eksklusif, intensif di titik balik dan platform-platform yang lainnya, biar kita dikasih tahu. Cuman karena sudah lebih lama nggak taunya, otak kita sama hati kita ngalamin yang namanya resisten. Begitu dikasih tahu, ah masa sih gitu. Langsung muncul begitu. Masa sih kayak begitu? Susah. Terus muncul kalimat normalisasi. Ustadz kan aku manusia biasa. Iya yang bilang kita malaikat siapa? Nggak ada. Kita memang manusia. Makanya dikasih tahu pakai cara manusia, bukan pakai cara malaikat. Kalau pakai cara malaikat nggak bakalan bisa kita. Kenapa? Malaikat itu apa namanya juknisnya hanya satu. Apa? Sami'na wa ta'na. Manusia sami'na wa nanti dulu, gitu kan? Itu PR kita loh sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dengan terjemahannya setelah mengikuti kajian di TB, alhamdulillah bagus, makin sering, makin bagus.
kejar hatamnya, kejar tadaburnya, kejar proses telaahnya. Pelan-pelan juga coba lengkapi, beli kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain gitu kan. Jalaluddin Asyuyuti ya, sama gurunya juga namanya Jalaluddin gitu. Saya lupa belakangnya gitu kan. Jalaluddin Al-Mizi itu gurunya dari Jalaluddin Asyuyuti kalau nggak salah ya. Itu pelajari. Jadi kita tahu tahapan-tahapannya. Ketika kita nggak tahu, ini harus gimana ya? Tanya guru. Nah, jadi setelah kita belajar Quran, kita harus punya guru wajib. Guru yang bisa kita temui. Guru yang bisa kita silaturahmi. Kenapa? Kalau kita nggak punya guru, maka yang jadi guru kita setan. Salah satu bentuk dari guru kita, setan adalah guru kita memperturutkan hawa nafsu. Susah Ustadz, capek Ustadz, lelah Ustadz gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi ini jadi pelajaran buat kita semuanya sebagai hamba Allah. Kenapa? Itu pondasinya. Makin dalam keyakinannya, maka nanti bangunannya mau dibikin 50 tingkat dengan semua ornamen keindahan yang istimewa dan luar biasa, itu nggak masalah. Tapi kalau cuman pondasinya apa namanya rendah, ya kan? Pondasinya nggak setinggi, maaf nggak sedalam yang apa namanya, yang lainnya, maka yang ada apa? Yang ada rumahnya hanya rumah satu tingkat gitu. Rumahnya nggak tinggi, bangunannya nggak bisa kita bangun menjadi bangunan yang tinggi, pendek, terus nggak kuat. Itu maksudnya. Kenapa pembahasan di takwa sebagai hamba Allah ini begitu dalam? Saya sampaikan beberapa hal tentang ujian, karena nanti di berikutnya itu yang akan jadi jalan menuju ujian itu. Jadi pasangan, coba ujiannya ada, pasti nyebelin, keras kepala, egois, pengen menang sendiri, merasa si paling. Kalau istri kepada suami ngungkit masa lalu suami, aib suami dibaca terus, nggak ngelihat perubahannya, pelit apresiasi dengan semua kebaikan yang dilakukan sama suami gitu. Itu ujiannya. Nanti peran berikutnya juga sebagai keluarga ya, ujian dari anak ya kan. Kemudian apa namanya, anak bikin masalah dan lain sebagainya. Kemudian masih dalam konteks takwa sebagai keluarga ya. Ujian datang dari orang tua, sikap orang tua yang berbeda, membeda-bedakan, lupa sama kebaikan yang kita lakukan, gak diapresiasi dan hanya menganggap kebaikan yang kita lakukan itu sebagai sesuatu yang sifatnya normal, sebagai seorang anak kepada orang tua dan lain sebagainya. Belum beberapa poin berikutnya tentang takwa. Ini pelajaran loh buat kita. Kalau kita nggak pernah dekat sama Allah, maka ujian apapun yang datang dalam kehidupan kita, itu pasti akan susah untuk kita lewatin. Apa ciri dekatnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, seneng. Seneng untuk apa? Seneng untuk nyari tahu apa sih yang Allah mau gitu. Seneng nyari tahu gimana sih caranya gitu. Tentang how to. Jadi ketika big why-nya kejawab, kenapa sih aku diciptakan ke dunia? Untuk jadi hambanya Allah, tugasnya ibadah, dan tugas kedua menjadi wakil Allah berinteraksi secara sosial. Apa yang Allah mau ketika menjadi hamba Allah? Dekat, beramal soleh, niatnya dijaga, memperbanyak amal, semakin dekat kepada Allah, belajar ilmu agama, ilmunya diamalkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Termasuk baca Quran, termasuk nyari tahu apa yang Allah inginkan. Itu juga bagian dari proses kita mendaki gunung kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sudah dekat sama Allah, nggak mungkin kalau Allah nggak ngasih tahu tentang bagaimana interaksi dengan sesama manusia. Lihat Rasulullah SAW, kurang dekat apa sama sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada sekat sama sekali antara Allah dengan Rasulullah SAW. Makanya lihat, apa yang harus dilakukan sama Nabi, Nabi harus bagaimana, Nabi harus berstrategi seperti apa, sikap Nabi harus seperti apa, itu dikasih tahu. Nah masalahnya kan kita bukan Rasulullah SAW, kita bukan Nabi. Ya, nggak mungkin lagi wahyu itu turun kepada diri kita lewat malaikat Jibril. Maka caranya biar kita bisa tahu, ya buka Quran.
ngaji, belajar, tanya guru, punya guru, biar kita bisa tahu. Dan akhirnya kita bisa mempersiapkan bekal rumah masa depan kita dengan sebaik mungkin. Dan Allah tidak pernah menuntut hasil dari apa yang kita upayakan, tapi Allah melihat segala upaya dan usaha yang kita lakukan untuk mendekat dan menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika menjadi hamba Allah itu tekadnya sudah bulat, maka nanti ketika ujian datang sebagai pasangan suami istri, Allah akan bimbing kita. Harus melakukannya seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Contoh, nih isyaratnya. Ini isyaratnya. Quran surat keempat ayat 19. Bagian tengah menjelang akhir ayatnya, Allah berfirman tentang wasiruhunna bil ma'ruf. Sederhananya apa? Artinya adalah perlakukan pasanganmu dengan cara yang baik. Apa maksudnya? Cintai suamimu sebagaimana dia ingin dicintai, dan cintai istrimu sebagaimana istrimu ingin dicintai. Apa maksudnya? Suami, bagaimana cara mencintai suami? Ya, dengarkan ketika dia capek, hibur hatinya. Jangan nyela ketika beliau bicara atau menasehati, sisi kawamah kepemimpinannya jangan diinjak-injak gitu ya. Mentang-mentang gaji kita lebih besar gitu kan, terus kita semena-mena sama suami. No, mungkin karir kita tinggi, bisnis kita besar, tapi kalau sudah di rumah, suami yang punya kuasa dan kita tetap selamanya akan jadi istri. Gitu. Itu mencintai suami dengan cara sebagaimana dia ingin dicintai, hargai, apresiasi apa yang sudah menjadi jerih payahnya, tentang rumah, tentang kendaraan, ya, tentang harta dan lain sebagainya. Gitu. Itu itu cara mencintai suami gitu, penuhi apa kebutuhan seksnya, jangan nunggu dia yang minta, tawarkan loh, jangan jangan menjadi sesuatu yang rancu ya buat kita. Kenapa? Pendidikan seks dalam Islam itu sangat penting, detail dan rinci. Kemudian kenyangkan perutnya, belajar masak, ya kan, dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan seorang istri, bagaimana cara mencintai seorang istri gitu kan. Dengarkan keluh kesahnya, hadir sebagai seorang suami. Simpan dulu gadgetnya itu kalau sampai di rumah, ya. Tanya sama istrinya, bercanda dengan istrinya, ya. Kemudian peluk istrinya ketika sedih, hangatkan hatinya yang sedang terluka dengan pelukan kita sebagai seorang suami. Ajak jalan quality time, jangan apa-apa suami temen lagi gitu kan, touring sama temen, mancing sama temen. Besok-besok kalau Anda meninggal, yang nangis itu istri bukan temen. Temen cuma datang takziah. Selesai takziah dia pulang, belum selesai takziah ngerokok di luar rumah kita, hahaha hihi. Padahal si pemilik rumah lagi berduka. Apa itu teman kayak begitu? Iya kan? Gitu. Yang akan berduka itu istrimu, yang akan mengantarkanmu sampai tempat peristirahatan terakhirmu adalah istrimu. Yang setelah dia kembali ke rumah mendoakan kebaikan untukmu adalah istrimu, gitu kan? Itu jadi sebuah pelajaran besar kan buat kita. Jadilah seorang hamba Allah yang terbaik sebagaimana yang Allah inginkan, sehingga nanti kita bisa membangun rumah masa depan kita, dan Allah persiapkan, dan Allah akan temani kita ketika menghadapi ujian-ujian dalam peran-peran kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Berarti sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan juga sebagai anak kepada orang tua kita. Takwa, dekat sama Allah, hati-hati, dan kita harus tahu ya cara main Allah dari apa-apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saya persingkat nih. Saya persingkat, takwa sebagai makhluk sosial. Nah, setelah kita bisa sabar dan sadar dengan semua dinamika yang ada dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, kita belajar juga untuk sabar dan sadar serta hati-hati saat berinteraksi sosial. Saat berinteraksi sosial, baik dengan keluarga, pasangan, anak, orang tua, dan lingkungan sosial yang jauh lebih luas, itu peluangnya ada dua. Satu, kalau nggak nyakitin. Kedua, pasti disakitin. Yang pertama, kalau nggak dikecewain,
Kedua, pasti ngecewain. Kalau nggak dizolimin, pasti ngezolimin. Ini jadi pelajaran buat kita untuk lebih berhati-hati. Kalau dizolimin sama orang, berarti Allah pengen kita berlatih untuk bisa sabar. Gitu, hati-hati. Ya, apa maksudnya? Untuk tidak langsung membalas. Tadi, ditarik lagi ke peran kita sebagai seorang hamba Allah. Boleh balas, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Dan kamu akan dicap sebagai seorang hamba yang sama persis seperti dia. Gitu kan? Walaupun itu adalah bentuk keadilan yang menjadi hak kamu. Tapi kata Allah, kalau kamu ngedoain dan maafin mereka, tuh kewajiban lagi tuh, perintah lagi yang Allah sampaikan kepada kita. Karena di situ peluang pahala. Peluang pahala itu tidak ada pada permintaan hak yang terpenuhi. Ya Allah, saya sakit hati, saya mau balas. Boleh kan? Boleh, silakan. Gak dapat apa-apa. Peluang pahala itu ada ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Itu peluang pahalanya di situ besar. Gitu, makanya aku kasih nih hak buat kamu, ya, kamu boleh balas. Mau diambil terserah, mau nggak diambil juga boleh. Karena apa? Kalau nggak diambil, nanti aku kasih pahala besar tanpa batas. Allah langsung yang ngasih gitu. Jadi ini pelajaran bahwa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kallazina nasallahu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Lihat ayat 20-nya. Nggak sama penghuni neraka apa namanya dengan penghuni surga, karena para penghuni surga itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan, ya, memperoleh kemenangan. Kemenangan yang diinginkan oleh Allah adalah ketika kita bersabar menghadapi semua dinamika dan ujian yang terjadi. Kemenangannya berupa apa? Berupa surga. Kebahagiaannya berupa surga. Kemenangan di dunianya berupa ketenangan. Kemenangan di akhirat berupa surga. Kenapa Allah tidak menutup ayat ini dengan apa namanya? Oh, apa namanya dengan kalimat kesenangan? Enggak. Tapi kemenangan yang Allah janjikan kepada kita. Nah, ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran buat kita. Allah janjikan surga sebagai faizun, ya, sebagai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah, faiz buat kita. Kalau kita tahu cara main kehidupan kita, tahu cara yang Allah inginkan, tadi sudah beberapa saya sampaikan, ya, untuk menghadapi ujian. Jadi orang yang sabar tuh bukan diam, bukan, bukan yang cuma diam. Iya, aku mah bodoh, aku nggak bisa apa-apa, wajar kalau aku terus-terusan disakitin sama suami aku. No. Orang yang diuji sama Allah dan dia mendekat kepada Allah, nggak mungkin insecure. Pasti muncul kepercayaan dirinya. Dan akhirnya kepercayaan diri itu menjadi boundaries dan menjadi kesempatan untuk dia belajar, upgrade diri untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Allah, sehingga setiap ujian bisa dia selesaikan dengan baik. Kenapa? Karena dia percaya, ala inna nasrullahi qarib, pertolongan itu Allah dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Saya tutup dengan surat Ad-Duha ayat ke-4. Apa yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala di surat ke-93 ayat ke-4 ini? Ayat ke-4, ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa kata Allah? Ini kan nasihatnya waktu itu kepada Rasulullah, berarti berlaku buat kita, berlaku. Karena Allah nggak bisa, kita bukan seorang nabi dan Allah nggak bisa langsung ngomong sama kita. Kan kita bukan nabi, ya. Makanya Allah ngomong lewat peristiwa, lewat kejadian kepada kita. Untuk kita mendekat kepada Allah dan sadar bahwa aku tidak pernah meninggalkanmu sedikit pun. Ya kan? Dan gak pernah benci kita. Gak pernah zolim sama kita. Justru ujian itu hadir, luka itu hadir adalah cara Allah untuk membuat kita semakin kuat, semakin hebat, dan semakin yakin
yakin tanpa ragu bahwa kehidupanku bukan hanya untuk di dunia, tapi Allah mempersiapkan bekal. Maaf, tapi Allah mempersiapkan rumah untuk aku istirahat setelah menghadapi semua lelah dan capek di dunia berupa surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah rumah masa depan yang ingin kita upayakan sebagai hamba Allah, perbaiki terus. Terus memperbaiki diri, terus mendekat kepada Allah dan dekati Allah terus agar selalu ditemani oleh Allah dalam menghadapi semua dinamika dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Jadilah istri seperti istri yang Allah inginkan. Jadilah suami seperti seorang suami yang Allah inginkan. Yang bisa selalu memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik. Kalau ada masalah, sujud. Wasta'inu bisobri wassalah. Gitu. Salat itu kan untuk meredam gejolak bisikan syaitan untuk membalas keburukan orang lain. Makanya diminta untuk sujud, menghamba di hadapan Allah. Karena pada dasarnya kan setan pun itu adalah hamba Allah, makhluk Allah, cuman ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian lihat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jin dan manusia itu hambanya Allah gitu. Cuman bedanya syaitan ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingkar kepada Allah, nggak mau ya Allah susah. Hati-hati. Nanti kita jangan-jangan bukan cuman temenan sama setan di dunia, tapi juga bakal jadi bestinya setan di dalam neraka. Nauzubillahimin zalik. Itu yang kita nggak mau sama sekali. Maka satu, fokus menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Kedua, bangun ketakwaan itu juga bersama dengan keluarga. Yang ketiga, hidupkan ketakwaan itu dalam interaksi sosial kita dengan orang-orang di sekitar kita, besti-besti kita, teman-teman kita, partner-partner kita, kelompok-kelompok kebaikan yang kita upayakan bersama untuk cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan akhirat berupa surga itu bukan lagi sebuah janji, tapi janji yang menjadi kenyataan karena Allah tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Ayat penutupnya Quran surat kedua, Al-Baqarah, ayatnya 30, 30, sebentar, ini agak lupa nih. 30, 36. Allah berfirman, Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba teman-teman, bukan 36 ding. Sebentar agak lupa saya ini. Teman-teman ada yang bisa bantuin saya, silakan nggak apa-apa ya. Ini potongan ayat kulnah bitu minha jami'ah, ya kan? Itu awal ayatnya. Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ada yang bisa bantu silakan. Itu surat Al-Baqarah. Ini di ujung lidah saya ya, tapi saya nggak mau ngambil waktu untuk saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Apa maksudnya? Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau hidup kita pengen tenang, maka pastikan kita harus tahu cara main yang Allah inginkan. Gimana cara main Allah yang diinginkan sama Allah itu bisa kita ketahui pakai Quran. Maka kalau hidup kita pengen tenang, pastikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 38. Betul, iya. Ayat 38. Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mundur ke ayat 25 tentang rumah masa depan. Ayat 25 di surat Al-Baqarah juga ya. Apa yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala di ayat 25, Allah berfirman, "Wa basyiril lazina amanu wa amilus solihat." Berikan kabar gembira, kemenangan, kebahagiaan
Untuk siapa? Orang-orang yang beriman, yakin tanpa ragu dalam menjalani kehidupannya. Dia menjadikan iman sebagai mercusuar, sebagai imam bagi diri dia. Kemudian wa'amilu sholihat. Dan mereka fokus beramal soleh sebagai seorang hamba Allah saat berinteraksi dengan keluarga dan juga lingkungan yang jauh lebih luas. Apa berita gembira yang Allah janjikan kepada kita? Lihat lanjutan ayatnya. Berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang deras. Jadi syarat masuk surga itu gampang. Punya kebahagiaan dunia akhirat itu gampang. Apa? Man amana billah. Yakin tanpa ragu dan fokus beramal soleh. Bukan fokus menuntut orang lain ngerti kita. Fokus pada kebaikan, fokus pada kewajiban, fokus pada peran kita sebagai seorang hamba Allah. Ketika ujian datang, ingat kata kuncinya, saya hamba Allah, saya harus kembali menjadi seorang hamba Allah untuk bisa melewati setiap dinamika dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga saya mendapatkan kelayakan dicintai oleh Allah dan mendapatkan bingkisan istimewa berupa rumah masa depan, yaitu Jannatul Firdaus, rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk pagi hari ini. Semoga Allah rahmati kita, Allah berkahi kita dan Allah jaga keberkahan pagi hari ini dengan cara mengamalkan ilmunya. Karena bentuk syukur dari ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah dengan cara mengamalkannya, mengamalkan dan sadar terus bahwa selamanya kita hamba Allah, selamanya kita adalah ciptaan Allah, selamanya kita adalah abdinya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba yang layak untuk dicintai oleh Allah, jadilah seorang hamba yang layak untuk mendapatkan rumah masa depan berupa kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan tanpa batas berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kasir. Saya kembalikan lagi ke moderator. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz Ridho Febri atas kesempatannya membersamai titik balik pagi hari ini. Alhamdulillah banyak sekali manfaat, banyak sekali hikmah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Dan tadi apa namanya garis besar terakhir yang dari Ustadz Ridho Febri sampaikan bahwa semoga kita dikasih kesempatan terus untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita punya insya Allah ya. Maka semangat mengaplikasikan setiap ilmu hikmah yang kita dapatkan pagi hari ini supaya ilmunya jadi makin barokah buat kita semua ya. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, sebelum kita tutup saya mau izin kasih informasi bahwa di tanggal 27 sampai 28 hari Sabtu dan Ahad kita akan menyelenggarakan satu kelas eksklusif dengan tema terampil bermuamalah series level 1. Insya Allah kita akan bahas tentang akad di sana. Akad-akad transaksi harian ya, menabung, mungkin kita punya hutang piutang atau kita punya kerjasama. Seperti apa akadnya kita akan bahas bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah dan Ustadz Dwi Condro Triyono di kelas tersebut insya Allah ya. Untuk yang mau daftar pagi hari ini silahkan Kak Dira minta tolong dikirimkan link daftarnya supaya Bapak Ibu Ayah Bunda semua bisa akses pendaftarannya dari sekarang insya Allah ya. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua saya mau izin informasikan juga bahwa nanti jam 9 pagi ya jam 9.00 kita juga ada sesi webinar lagi bersama dengan Bunda Anik Al-Fakiroh. Itu untuk yang mungkin tadi malam belum berkesempatan hadir di webinar beliau. Insya Allah nanti jam 9 kita akan sama-sama menyelenggarakannya di titik balik ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau hadir, sempatkan waktu jam 9 pagi nanti untuk kita sama-sama belajar lagi bersama Bunda Anik insya Allah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, terima kasih banyak atas kesempatannya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas semua partisipasinya. Sehat-sehat selalu yang lagi di jalan, fi amanillah. Semoga Allah jaga perjalanannya. Yang hari ini di rumah dan mau mulai berkegiatan, semoga aktivitas kita Allah berkahi dan berikan banyak manfaat bukan hanya buat kita tapi juga buat orang-orang di sekeliling kita. Amin ya robbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi Bapak Ibu Ayah Bunda semua, setelah kelas ini selesai, saya mau minta tolong Kak Dira untuk kirimkan informasi terkait kelas eksklusif hari Sabtu dan Ahad. Jadi nanti informasinya bisa dicek di grup-grup titik balik seperti biasa. Insya Allah. Untuk itu Bapak Ibu,
Saya pamit mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Terima banyak. kasih Maaf lahir batin. banyak. Terima kasih.